Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pemirsa di rumah, apa kabarnya? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang lagi bekerja di rumah ataupun semuanya anak-anak sekolah yang belajar dari rumah, mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan kemudahan dalam setiap kegiatannya, dimudahkan urusannya di dunia maupun di akhirat. Amin. Bertemu lagi bersama saya Bobby Maulana dan juga Pak Ustadz Danu. Inilah dia Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Supaya lebih semangat lagi pagi-pagi ini, Pak Ustadz, kita pantun dulu. Untuk menambah energi kita, pemirsa di rumah juga ikutan ya pantunnya, supaya tambah semangat. Baik. Si tuyul suka beli cincau, cakep. Makannya bareng Nabila, cakep. Jangan resah, jangan risau, cakep. Di balik musibah selalu ada hikmah. Tema kita pagi hari ini adalah wabah corona pertanda akhir zaman. Aduh, ya Allah temanya. Langsung aja, oper ke Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tema kita untuk mengingatkan kita lagi sangat bagus. Wabah corona pertanda akhir zaman. Memang namanya wabah, ini juga musibah. Jelas semua musibah ini didesain oleh Allah Ta'ala. Didesain oleh Allah Ta'ala agar kita semua itu kembali ke jalan Allah. Yang muslim kembali ke jalan Allah, yang belum diingatkan oleh Allah Ta'ala agar kembali ke jalan Allah. Pasti. Betul. Dan tidak ada daun yang gugur di waktu malam kecuali atas izin Allah. Allah sangat mengetahui. Termasuk virus corona yang lagi melanda akhir hari ini. Kalau virus corona itu memang jelas, Allah mau menurunkan sesuatu jelas, Allah memerintahkan kepada para malaikat, malaikat kemudian menyetel makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi, yang khusus dia berhubungan dengan virus, menyetel. Kemudian makhluk itu mengomando daerah tertentu, dan disitulah Allah itu mengizinkan di daerah tersebut terkena. Ada yang hanya sebagai suspek biasa, sakit, masuk rumah sakit. Ada juga yang diambil oleh Allah Ta'ala untuk meninggal. Nah semuanya ini sudah menjadi settingan dari Allah Ta'ala. Yang biasanya virus kena biasanya hanya orang-orang yang jorok, mikir orang tertentu. Kalau saya sih tidak ya. Hanya orang-orang yang jorok, yang kurang sehat yang ini. Enggak, sekarang itu, bukan sekarang sebenarnya orang-orang yang kelihatannya dia tuh bersih, higienis ya. Kena juga. Kena nggak mau urusan. Memang Allah seperti itu. Nah kalau virus corona dilihat dari sisi akhlak, dia mengenai paru-paru, tenggorokan. Saya ulangi lagi. Kemudian demam, menggigil yang nggak karu-karuan itu panasnya tinggi. Itu kalau paru-paru itu biasanya emosional. Orang yang kena paru-paru itu gampang tersinggung, emosional, yang tinggi tapi dia diam. Kemudian kalau tenggorokan ini dia emosionalnya keluar. Jadi orang yang emosionalnya keluar atau diem, insya Allah itu akan menjadi makanan enak virus corona. Kemudian kalau yang punggung, daerah tulang belakang itu yang demamnya di situ, itu berhubungan dengan khususnya dengan keluarga, khususnya dengan saudara, dengan ayah, dengan ibu, dengan pasangan, suami atau istri. Nah ini yang akan menjadikan sesuatu itu terjadi. Dan ini lebih rentan sebenarnya. Jadi seseorang yang mengejek tentang virus corona, dia juga akan rentan kena. Karena dia mengejek adanya takdir Allah. Jadi memang nggak boleh. Jadi kalau memang ini nggak boleh, jadikan ini ilmu pengetahuan. Bagi teman-teman yang lain, para dokter, para orang yang lain, boleh diantisipasi dengan, bukan diantisipasi ya, mencoba berikhtiar dengan, ayo higienis, boleh. Ayo tidak bersentuhan dengan orang, boleh ya. Tetapi intinya adalah jangan takut dengan virus corona. Ini adalah cara Allah menyapa semua makhluknya, khususnya manusia yang selama ini sombong. Yang dicari adalah kesombongan. Yang ditakutkan ini adalah di Indonesia. Bisa aja ini bukan virus corona yaitu COVID-19. Enggak cuma itu, bisa aja nanti 25 masuk, 30 masuk ya.
di mana dia mutasinya itu naik terus sampai ke arah 40. Ini yang bahaya di situ. Ini bobot virusnya mungkin ya. Bobot virusnya, Tingkat jadi kerusakan nanti virusnya gitu maksud Pak iya, Ustadz ya? Bisa dengan naik tuh ya? susah bisa aja naik. Jadi bisa aja naik karena apa? Karena memang kita emosionalnya kuat. Kemudian sombongnya juga kuat. Astagfirullah. Merasa mampu. Kan gitu nih. Di Indonesia ini banyak umat Islam yang memang ini mayoritasnya kan muslim. Tetapi ya saudara-saudara kita banyak yang sombong. Merasa mampu ini, merasa mampu ini. Merasa begini. Yang satu mendolimi yang lain. Sama nanti dia akan kena. Makanya kita harus hati-hati untuk saudara-saudara saya. Nggak usah takut dengan virus corona. Ayo kita jalankan. Norma-norma aja, yang penting jangan emosi atau marah yang disimpan maupun dikeluarkan. Baik di dalam keluarga, orang tua, pasangan, dan semuanya. Ayo kita lakukan lagi sunnah dari sisi akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa selamat. Jangan lupa, sholat tetap, ibadah tetap. Kemudian zikrullah, istighfar, bertasbih, memuji Allah. Insyaallah. Mudah-mudahan nanti kita sudah berikhtiar semua, serahkan pada Allah Ta'ala, tawakal pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahu a'lam. Pak Ustadz terima kasih. Sekali lagi dari sisi akhlak diingatkan oleh Pak Ustadz, jangan emosional. Ini bentuk Allah menyapa hambanya ya Pak Ustadz ya. Supaya lebih kembali lagi kepada Allah dan mohon ampun serta bertaubat kepada Allah atas segala kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat. Insya Allah seperti itu.